teman-teman, kali ini kita akan mempelajari salah satu metode penyederhanaan dari fungsi boolean. Di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang metode penyederhanaan secara aljabar. Kali ini kita akan mempelajari metode penyederhanaan dengan menggunakan peta Carnot. Peta Carnot itu disebut juga dengan key map, merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode peta Carnot ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Secara sederhana, kita bisa deskripsikan peta Carnot sebagai sebuah peta berbentuk bujur sangkar yang bersisihan. Saya garis bawahi yang bersisihan. Masing-masing kotak dalam peta Carnot ini merepresentasikan sebuah minterm. Oke, teman-teman bisa lihat di sini saya berikan sebuah tabel kebenaran yang mana untuk dua variabel hanya memiliki 4 kombinasi input ya. Nah, tabel kebenaran ini dan simbol-simbolnya akan kita masukkan ke dalam peta Carnot. Ada 3 penyajian yang ditawarkan di sini. Ini untuk penyajian 1. Aturan dari penyelesaian menggunakan peta Carnot, kita tuliskan, letakkan M0 di kotak pertama sebelah kiri, selanjutnya M1, lalu M2, dan terakhir M3. Normal ya, seperti biasa. Kemudian, jika saya tidak ingin menggunakan penyajian berbentuk simbol, saya ingin menggunakan penyajian dalam bentuk variabelnya, maka saya bisa tulis yang ini 0 dan 1, kemudian daerah itu kita sebut daerah X, yang atas pun sama 0 dan 1, kita sebut daerah itu adalah daerah Y. Ingat, setiap kotak pada peta Carnot merepresentasikan minterm ya, maka kita tuliskan variabel yang bernilai 0 menggunakan komplement. Perhatikan, X dan Y sama-sama 0, maka keduanya kita beri komplement. Selanjutnya, untuk yang kedua, untuk M1, lihat M1, X0, Y1, maka kita tuliskan X komplement dan Y. Dan seterusnya kita lihat, yang ini X-nya 1, yang atas Y-nya 0. Di sini kita tuliskan X dot Y komplement. Dan yang terakhir, kita lihat inputnya masing-masing 1. Perhatikan di sini 1 dan Y-nya 1, kita tulis XY seperti biasa. Nah, itu untuk penyajian kedua. Mudah-mudahan cukup jelas. Untuk penyajian yang ketiga, kita tidak pakai angka, kita langsung saja tuliskan X komplement dan X, yang atas Y komplement dan Y. Lebih mudah ya yang seperti ini, sehingga langsung saja kita tulis sama seperti penyajian 2. Kotak yang pertama adalah X komplement Y komplement, selanjutnya X komplement Y, berikutnya X dan Y komplement, dan yang terakhir XY. Nah, ini tampilan peta Carnot untuk dua peubah atau dua variabel. Berikut kita pindah ke penyajian peta Carnot dengan 3 variabel. Berikut adalah tabel kebenaran untuk fungsi boolean dengan 3 variabel. Perhatikan, untuk 3 variabel kita punya 8 kombinasi input. Dengan demikian, simbolnya mulai dari M0 sampai dengan M7. Nah, bagaimana mengubah bentuk ini ke dalam peta Carnot? M0 tetap berada di kotak kiri atas, selanjutnya M1,
Lalu untuk M2 kita tulis dari pojok kanan. Jadi saya tuliskan M2 dan terakhir M3. Seperti itu. Selanjutnya kita mulai untuk M4 sampai M7 mengikuti pola yang sama. Saya tuliskan M4, M5, M6 di pojok, dan terakhir M7. Nah, bagaimana kalau kita menuliskan peta Carnot dalam bentuk variabel, bukan simbol? Saya gambarkan. Jadi X akan mengisi posisi baris-baris yang ada, sementara Y dan Z akan mengisi posisi kolom-kolom yang ada. Jadi daerah atas ini miliknya Y dan Z dengan urutan sebagai berikut. Teman-teman perhatikan 00 ini artinya Y-nya 0, Z-nya 0. 01 ini artinya Y-nya 0, Z-nya 1. Demikian teman-teman, kita coba untuk mengisi variabel-variabel dari tabel kebenaran ke dalam peta Carnot. Maka teman-teman lihat, untuk input X 0, Y dan Z-nya 0, menempati titik yang ini, ya. Berarti akan kita tuliskan X komplement, Y komplement, dan Z komplement. Selanjutnya, untuk X0 dan Y0 serta Z1 kita tuliskan di posisi ini. Jadi saya tulis X komplement, Y komplement, dan Z. Mudah bukan? Selanjutnya untuk X0, Y dan Z sama-sama bernilai 1, kita tuliskan di sini X tetap komplement, sementara Y dan Z normal. Yang terakhir untuk baris pertama, X-nya 0, Y-nya 1, dan Z-nya 0. Saya tuliskan X komplement, Y, Z komplement. Seperti ini. Kalau mau di cross check, silakan teman-teman lihat. Untuk M0, M0 itu ketiga inputnya bernilai 0. Saya kembali ke tabel kebenaran di sini. Untuk M0, ketiga inputnya bernilai 0. Demikian pula untuk di sini posisinya M2 ya. M2 itu artinya X bernilai 0, Y 1, dan Z 0. Saya kembali lihat M2 di sini, X-nya 0 benar, Y 1, dan Z-nya 0. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi saya lanjutkan. Untuk M4 kita langsung ambil saja X1, Y0, Z0. X1, Y0, Z0 sama ya. Untuk M5 kita lihat di sini M5-nya X1, Y0, Z1. X, Y komplement, Z. Kita perhatikan X-nya 1, Y-nya 0, dan Z-nya 1. Selanjutnya saya tulis ini semua inputnya bernilai positif, X, Y, Z, normal ya. Yang terakhir, X1, Y1, dan Z0. X, Y, Z komplement. Seperti itu teman-teman, tampilan dari peta Carnot untuk 2 variabel dan 3 variabel. Kita coba untuk maju lebih jauh, melihat tampilan peta Carnot untuk 4 variabel. Penulisannya mirip dengan peta Carnot untuk 3 variabel tadi. Jadi untuk M0 tetap, M1, M2 di pojok ya. Kemudian M3 di sini. Selanjutnya juga sama, M4, M5, M6 di pojok, dan M7 di tengah. Setelah ini, untuk M8 dan seterusnya, kita lompat satu baris. M8,
M9, M10 di pojok, dan M11 di sini. Dan baris terakhir, yakni baris ketiga, kita tuliskan M12, M13, M14 di pojok, dan M15. Nah, seperti ini penempatan posisi untuk peta Carnot dengan 4 variabel. Kita coba membuat peta Carnot bukan dengan simbol tetapi dengan variabelnya. Saya gambarkannya. Daerah baris ini adalah daerah dari variabel 1 dan variabel 2. Saya tuliskan W dan X. Saya tambahkan saja di sini. Jadi variabelnya itu adalah W, X, Y, dan Z. Nah, daerah kolom adalah bagian dari Y dan Z. Untuk urut-urutan angkanya saya tuliskan 0 dan 0 di kotak pertama, selanjutnya 01, 11, dan 10. Urut-urutan ini juga bisa kita pindahkan ke atas. Saya tuliskan nah, dengan hanya melihat panduan ini, teman-teman bisa mengisi peta Carnot ini dengan variabel-variabel yang tepat. Saya contohkan, lihat 0000, maka kita tulis X komplement, bukan X duluan ya, kita tulis W komplement, X komplement, Y komplement, dan Z komplement. Selanjutnya untuk kolom kedua baris pertama 0001, maka kita tulis W komplement, X komplement, Y komplement, dan Z. Demikian seterusnya teman-teman bisa mengisi seluruh kolom ini. Untuk baris kedua juga sama seperti sebelumnya, jadi W dan X nya itu 0 dan 1, selanjutnya Y dan Z silahkan lihat masing-masing kolom. Untuk kolom yang terakhir dan baris terakhir kita tuliskan, lihat W-nya 1, X-nya 0, Y1, Z0. Nah, seperti itu teman-teman, bagaimana membuat peta Carnot berdasarkan tabel kebenaran. Yang ini saya tidak tuliskan tabel kebenaran, tetapi jika teman-teman penasaran dengan hasil ini, silakan dicek, silakan teman-teman buat tabel kebenaran untuk fungsi dengan 4 variabel, kemudian silakan cek apakah pengisian kita sudah tepat atau belum. Untuk selanjutnya, bagaimana cara mengisi peta Carnot berdasarkan fungsi yang ditentukan akan saya jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.